Shalom, selamat malam. Saya Ibu NN. Saya seorang istri dari satu suami dan saya punya 2 orang anak, sepasang laki dan perempuan. Pertama-tama saya mau berterima kasih dulu sudah diberikan kesempatan bersaksi pada malam ini. Saya percaya pasti bukan suatu kebetulan karena Tuhan sudah menuntun saya. Saya juga merasa gak enak, takut juga ditegur Tuhan kalau saya menolak, karena Tuhan udah begitu baik buat saya. Saya dan suami adalah seorang wirausaha. Dalam rumah tangga saya juga mengalami proses dari tahun 2019 dan masih terus diasah terus supaya karakter saya semakin seperti Bapa di surga. Saya mengetahui Ibu Eli dari YouTube karena kebetulan saya waktu itu sedang mencari, butuh sekali firman Tuhan, butuh juga untuk orang yang membimbing. Saya setiap hari mendengarkan khotbah beliau dari YouTube karena saya tuh benar-benar ngerasa butuh banget kekuatan gitu. Puji Tuhan, saya juga diberikan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saya percaya juga karena iman tuh dimulai dari pendengaran akan firman Tuhan. Sampai saat ini tuh saya sudah bisa melewati banyak gitu dalam masalah rumah tangga. Tuhan juga izinkan masalah keuangan. Ini semua bukan hebatnya saya, tapi karena semua kasih karunia, kemurahan dari Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau bersaksi mengenai proses keuangan yang ternyata saya gak sendirian dalam hal ini. Saya ingat kata Cieli, jangan merasa paling susah sendiri gitu di dunia ini. Usaha toko kami saat ini sangat terdampak karena pembangunan MRT. Karena tepat di depan lokasi toko kami itu ada penggalian untuk MRT, jadi sangat macet, jadi orang tuh males ke sana. Terus Gojek dan Grab tuh banyaknya menolak karena macet dan putarannya juga jadi jauh. Jadi otomatis pemasukan kami juga berkurang. Sedangkan setiap bulan tuh kami punya tagihan supplier yang harus dibayar setiap akhir bulannya. Cadangan keuangan kami juga sudah dijual untuk membayar tagihan bulan-bulan yang lalu. Sedangkan tiap bulan ada tagihan yang harus tetap terus dibayar. Bener-bener ya, ikut Tuhan tuh jalannya memang luar biasa, deg-degan, spot jantung juga. Tapi saya percaya ini level iman saya lagi diuji. Saya harus lulus. Saya mau lulus, mau naik level iman saya. Saya mau praktekkan perkataan firman. Pikiran saya tuh mau rest aja, gak mau pikirin gimana cara Tuhan buka jalan. Karena kalau dipikir, dihitung pakai kalkulator saya, ya gak mungkin. Karena memang gak sesuai dengan pemasukan tiap bulan. Memang kalau paling pusing, kalau gak ada uang tuh memang benar paling pusing ya. Nafsu makan juga hilang, males makan. Kalau dipikir pakai pikiran saya ya makin puyeng kepala, tapi solusi juga nggak ada. Saya percaya aja, saya perkatakan sama Tuhan, saya perkatakan, Tuhanku akan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Puji Tuhan, saya bisa tidur dengan nyenyak.
Setiap hari pokoknya saya perkatakan aja, Tuhanku akan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Berkat ada di atas kepala orang benar. Saya mau praktekkan perkatakan firman. Semakin berat ujian saya, semakin kenceng saya mau pegangan sama Tuhan. Jangan sampai-sampai saya tuh cari pertolongan di luar Tuhan. Menjelang akhir bulan tanggal 30, saya dalam hati jerit sama Tuhan. Tuhan, tolong, Tuhan, tolong. Tuhan, Kau pasti tolong. Tuhanku akan mencukupkan kebutuhanku. Di dalam tenang dan percaya terletak kekuatanku. Sudah saya hitung dalam 2 hari itu, harusnya ada sejumlah uang untuk bayar tagihan. Tanggal 30 itu, sejumlah uang itu bisa pas gitu untuk hari itu. Tuhan kirimkan customer. Pada tanggal 31, saya teriakan lagi sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Engkau tahu yang aku butuhkan, Tuhan. Ini bukan keinginanku, tapi ini kebutuhan, Tuhan. Engkau tahu, Engkau lebih tahu kebutuhanku, Tuhan. Hari itu saya tenang aja, masih bisa menikmati makan siang lah. Pikiran rest, pokoknya tenang aja, Tuhan, aku percaya. Tenang aja, percaya. Sampai jam 4 sore, puji Tuhan, uang yang dibutuhkan itu terkumpul pas sesuai untuk bayaran hari itu. Luar biasa, Allah yang saya sembah itu benar-benar Allah yang hidup. Dia buktikan janjinya, Dia akan pelihara saya dan anak-anak. Tuhan juga mengingatkan, selama ini bulan lewat bulan, kan sudah bisa dilewati. Masa sih kamu gak percaya? Tuhan membuktikan firman-Nya ya dan amin. Waktu perjalanan pulang saya meneteskan air mata. Bukan karena air mata sedih, tapi karena merasakan penyertaan Tuhan itu sungguh-sungguh benar ada. Saya juga diingatkan jangan pernah batasi kuasa Tuhan dengan kekuatan saya yang terbatas. Saya ada sampai level saat ini karena hasil proses Tuhan di masa lalu dan proses berikutnya yang masih harus saya jalani bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan pasti ada jalan. Saya percaya itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengalami masalah keuangan, masalah rumah tangga, tetap pegangan kencang aja sama Tuhan. Perkatakan firman setiap hari. Kasih kesempatan buat Tuhan untuk membuktikan bahwa firman-Nya iya dan amin. Saya kira itu saja kesaksian saya untuk malam hari ini. Sebetulnya saya kepingin menolak, karena keadaan saya juga pada saat ini tidak memungkinkan sebetulnya. Tapi saya nggak mau mengalahkan. Saya nggak mau biar iblis menang. Saya harus menang. Saya tetap harus memberikan kesaksian ini. Kiranya kesaksian ini bisa memberikan kekuatan buat yang lain. Terima kasih. Terima kasih juga buat semua pekerja PD Victory sudah memberikan kesempatan buat saya. Sebetulnya ini juga saya disuruh bikin kesaksian 10 menit pun juga gak mampu. Saya harus contoh Ibu Eli yang bisa berkhotbah 1 jam panjang lebar sampai lupa waktu. Sedangkan saya untuk bikin rekaman 10 menit aja gak bisa. Tapi saya gak mau iblis menang. Saya harus menang. Bersama Tuhan saya pasti menang.
Terima kasih. Ya, kita sudah dengar kesaksian Ibu lewat rekaman dan puji Tuhan Ibu bisa bergabung malam hari ini. Saya ingin sedikit tanya jawab ya Bu ya. Nggak apa-apa, dibuka mute-nya aja Bu. Baik, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam proses keuangan. Tapi sampai hari ini tetap prosesnya masih ada ya, masih berjalan ya Bu ya? Iya, baik proses Masih. rumah tangga, baik keuangan juga masih terus Oke. diuji sama Tuhan. Baik. Biar naik level. Ya, tapi Ibu jauh lebih kuat tentunya dari mujizat yang sudah didapat itu. Sekarang ini pasti jauh lebih kuat ya Bu ya? Oh iya, pasti. Pasti ya. Nah, tadi seperti yang Ibu Eli bilang, kamu jangan merasa jadi orang yang paling susah gitu ya, karena memang banyak yang mungkin mengalami hal yang jauh lebih buruk dari Bu NN. Tapi saya percaya bahwa proses ini benar-benar membentuk seorang Ibu NN ya, untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih percaya lagi sama Tuhan. Nah, Ibu bisa ceritakan dikit di titik paling rendah apa namanya itu yang pernah dialami itu sampai seperti apa Bu? Yang paling rendah, titik paling rendahnya di masalah keuangan ini. Sebetulnya kalau terendah ya setiap bulan memang up and down terus sih. Saya tuh diingatkan Roh Kudus, saya tuh punya buku besar keuangan soal saya selalu catat pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Ya. Jadi Roh Kudus tuh mengingatkan saya, ini loh buktinya, ini buku besar ini tuh bukti pemeliharaan Tuhan selama ini gitu loh. Udah bisa dilewati bulan, lewat bulan tuh ini loh buktinya, masa masih nggak percaya juga gitu. Roh Kudus ingatkan saya itu. Pagi ini tuh saya waktu di perjalanan saya merenung gitu sama Tuhan ya. Tiba-tiba Roh Kudus kasih saya gambaran tuh pohon jambu. Pohon jambu yang ada buahnya merah-merah gitu ya. Tapi itu mau dirontokin tuh digoncang-goncang sekuat-kuatnya gitu. Supaya tuh rontok, mau buah, mau daun tuh supaya rontok gitu. Itulah kayak gambaran Tuhan kasih gambaran itu loh hidup di akhir zaman gitu. Goncangannya tuh nggak bakalan semakin pelan gitu, makin kenceng supaya buah saya ini rontok, baik buah, baik daun. Kalau akar saya nggak kuat di dalam Tuhan, pasti ditebang gitu. Saya rasa itu aja sih. Oke. Iya, baik. Nah, tapi dengan kondisi keuangan seperti sekarang ini, anak-anak masih bisa sekolah dengan baik, begitu ya? Masih bisa ya? Masih tercukupi semua ya Bu ya? Puji Tuhan, tercukupi, puji Tuhan. Semua kasih karunia dari Tuhan aja sih. Oke. Sempat Ibu, nah ini sering menjadi pertanyaan banyak orang ketika mengalami masalah keuangan. Sempat nggak Ibu apa namanya, mungkin berpikir, oh si ini pasti bisa nolong nih, si ini bisa nolong nih. Ternyata mereka nggak bisa nolong, manusia itu nggak bisa nolong. Sempat nggak seperti itu Bu? Kalau waktu awal-awal proses iya, tapi karena saya udah banyak level demi level, udah ujian demi ujian tuh sampai proses sekarang itu ya memang ada perjuangan, ada memang harga yang harus ada dibayar gitu. Kalau awal-awal ya, tapi karena saya puji Tuhan saya dikasih rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, jadi saya perkatakan firman Tuhan gitu. Jadi saya percaya Tuhan yang saya sembah itu akan mencukupkan kebutuhan saya gitu, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nggak perlu saya pikir gimana caranya, pokoknya saya mau belajar percaya aja gitu. Kasih kesempatan Tuhan buat membuktikan memang firman-Nya ya dan amin. Oke, wah, berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan ya. Ya, kadang memang manusia seringkali mengecewakan begitu ya, tapi Tuhan gak pernah sekalipun mengecewakan ya. Dan berkatnya selalu tersediakan, selalu ada. Walaupun kadang-kadang betul ya Bu ya, ini ya, mepet banget begitu ya. Gitu ya Bu ya, sering ya alami gitu, sering mepet banget untuk bayar tagihan atau apa, tapi akhirnya tercukupi, begitu ya Bu ya.
Dibuka mute-nya, Bu. Iya betul. Betul ya. Alami terus seperti itu ya. Tapi justru Ibu semakin kuat kan dengan seperti itu ya, Bu ya. Mute-nya, Bu, Ya betul, terkunci karena lagi. memang tujuan Tuhan di akhir zaman kan memang seperti itu. Jadi ya saya mau nggak mau, suka nggak suka, ya memang harus mengikuti proses rumah. Karena kan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya sudah dipilih Tuhan, masa saya sudah sejauh ini terus saya harus mundur gitu. Oke, wah luar biasa. Ya, kita percaya bahwa Bu NN walaupun masih terus alami proses, tapi dia sendiri mengatakan semakin hari hidupnya jadi semakin berbeda, levelnya semakin, kerohaniannya semakin naik terus. Dan kita akan terus mendoakan supaya Bu NN bisa benar-benar mengalami proses pemulihan di dalam keuangan dan juga rumah tangganya. Ya, biasanya itu bergandengan tuh. Kalau udah masalah keuangan, masalah rumah tangga itu udah bergandengan banget gitu ya. Kadang jadi kacau rumah tangga, tapi kita percaya nanti Tuhan pulihkannya total dan jauh lebih daripada apa yang didoakan oleh Bu NN. Baik, terima kasih Bu NN buat kesempatan ya tanya jawabnya malam hari ini. Ibu tetap kuat. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus memberkati.